kesusahan yang didapat di sini, jikalau terjadi badai, maka hasil daripada nelayan itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat apa-apa. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Neken mo natuin aumen ibu selama tombok nuba manesen usin na fet nokau na yakin karena usin na nokau telah sampai tombok nuba manesen usi fen hek nokau. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekali. Mereka dengan antusias menunggu kami. Bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau 4 sampai dengan 5 titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari atau malam hari. Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155.000 eksemplar dengan biaya 16.275 juta rupiah bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Lau Baleng, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Kalumpang, Mamo Salato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oeveto Timur, Waijewa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro. Kami sangat bersukacita dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui LAI, dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur, kami berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat untuk pengadaan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan. Untuk di daerah-daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarua Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini sebagai berikut. Kebaktian Minggu Paskah 3 pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kebaktian remaja akan diadakan hari Minggu 14 April 2024 dengan tema Follow Me, dilayani oleh Penatua Immanuel Marino. Majelis pendamping Penatua Tommy Indra Kusuma bertempat di ruang ibadah remaja Sekolah Nusa Indah.
PA online akan kembali diadakan pada hari Kamis 18 April 2024 pukul 19.30 dengan tema Kasih yang Nyata. Dilayani oleh Penatua Sahala Luman Raja, Majelis Pendamping Penatua Benyamin Gana Tangke, MC Bapak Imade Agustinus, bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 6 pagi, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kusuma, Piket Penatua Wahyu Kristianti dan Penatua Rosmina Daily bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Perayaan Paskah Lansia akan diadakan hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 9.30 bertempat di Resto Betmana, Panti Jompo Kemah Bet Salom, Ciater Tangsel, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara dengan tema Tuhan Bangkit Amanlah Jiwaku. Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, MC Ibu Petra Huta Galung. Dengan dress code, atasan kaos putih polo dan celana jeans. Pendaftaran peserta dapat dilakukan di WhatsApp grup KUL GKI Sarua Indah, di mana penutupan pendaftaran akan diadakan hari Minggu 14 April jam 18 WIB. Mohon perhatian jemaat. PA Komisi Pemuda akan dilakukan pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 19 dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daily dengan tema Leaning on His Everlasting Arm, bertempat di ruang sekretariat. Mohon perhatian pemuda. Sesuai dengan tema kerja LAI tahun 2024, Tuhan telah melakukan perbuatan besar. LAI turut mengajak Bapak Ibu untuk mewujudkan perbuatannya yang besar melalui program Satu Dalam Kasih, yaitu upaya kita bersama dalam menghadirkan 1.555.000 Alkitab bagi 155.000 orang yang berada di pelosok daerah yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab karena kondisi geografis dan ekonomi yang belum memadai. Dan hari ini pada akhir ibadah akan ditayangkan video dan presentasi tentang Satu Dalam Kasih. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Dana aksi Paskah pada saat ini telah terkumpul sebesar 13.442.000, di mana dana ini akan disalurkan ke Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih atau Rehabilitasi ODGJ. Dana aksi Paskah akan diperpanjang sampai tanggal 21 April 2024. Bagi jemaat yang masih akan memberikan sumbangannya, silakan menghubungi Panitia SI1 atau Ibu Catherine. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah ketiga yang menuntun umat belajar menghayati dan menolong untuk menjadi saksi Allah yang bangkit. Dan mau terus berjuang menjadi saksi Allah yang bangkit dalam pertolongan Allah.
Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan dari PKJ 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Tujuan penampakannya ini adalah untuk meyakinkan mereka sekali lagi bahwa Yesus yang sudah bangkit itu adalah Yesus yang memiliki tubuh, daging, dan tulang seperti dulu. Walaupun sekarang sudah dalam bentuk yang mulia. Karena itu ia mampu hadir di tengah-tengah muridnya secara tiba-tiba.
Yesus yang sama ketika masih bersama-sama dengan mereka. Untuk mencapai tujuannya, Yesus pertama-tama menyatakan identitasnya secara lisan. Akulah dia. Identitas ini bukan hanya menunjuk pada roh Yesus, namun juga pada fisik dan tubuh Yesus. Yesus mengundang murid-murid agar menggunakan indera peraba mereka untuk meyakini bahwa setelah kebangkitannya, Yesus masih mempunyai daging dan tulang. Ia pun meminta sesuatu untuk dimakan. Ia sudah berada di dalam dunia yang lain, karena ia tidak terpengaruh lagi dengan hukum alam yang ada di dunia ini. Karena itu ia dapat muncul secara tiba-tiba. Peneguhan kebangkitannya bukan untuk kepentingan mereka pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan misi para murid di dunia. Injil Kristus bukan berdasarkan logika filsafat, namun berdasarkan sejarah yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan digenapi oleh Yesus di dalam sejarah manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Walaupun berdasarkan atas fakta sejarah, namun Injil yang diberitakan harus dibarengi dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita sambut dengan KJ 341 bait 1 sampai bait yang ketiga. Kuasamu dan namamu-lah. Bagaikan
Kebangkitan Kristus bukan saja merupakan berkat terbesar dalam hidup Kristen, namun juga memberi dasar, arah, dan kekuatan, serta membawa pengharapan dan sukacita di hati orang percaya untuk pergi dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kabar baik itu bagi orang lain. Saya persilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati kami datang menghadap-Mu. Kami menyesal atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Berilah kami kekuatan agar kami dapat terus hidup dalam membawa pengharapan dan sukacita bagi orang di sekeliling kami. Kasihilah kami, Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita respon berita anugerah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah.
Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan benar-benar bersukacita Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kebangkitan-Mu dan menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa hadir dan memulihkan kehidupan kami. Sebagai rasa syukur itu Tuhan, kami senantiasa rindu untuk menggumulkan firman-Mu. Dan bila sebentar firman-Mu akan diberitakan, biarlah Tuhan membimbing kami, agar firman yang kami dengar boleh kami syukuri, kami rayakan, kami kumuli dengan baik, dan terlebih lagi dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 19 terambil dari Alkitab terjemahan bagian yang kedua, cetakan yang kedua. Ketika Petrus melihat hal itu, dia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapakan kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun, dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Percayalah kepada
Bacaan kedua, pembacaan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 36b sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ya, ketika kita berbicara tentang momen Paskah, pasti berbicaranya adalah menjadi saksi, gitu ya. Seperti tema kita pada ibadah saat ini adalah saksi kebangkitan Tuhan. Nah, kalau saya bertanya, yang paling dibutuhkan untuk menjadi saksi itu apa, Bapak Ibu? Melihat kejadian.
Lalu apa lagi? Perlu dibedakan yang saksi itu harus tinggi badannya gitu. Atau harus kurus gitu. Terus berarti gemuk kayak saya itu nggak masuk gitu ya. Perlu begitu? Harus ganteng gitu. Tidak boleh berkacamata misalnya atau begitu. Nah, seringkali kita hanya fokus pada hal-hal yang terlihat. Sedangkan ketika kita berbicara menjadi saksi, yang paling penting adalah apa? Tentang kebenaran yang ia ketahui. Nah, cuman menjadi saksi ini memang tidak mudah. Karena apa? Kita akan dikorek-korek. Jadi segala sesuatu yang kita ketahui itu akan dipertanyakan, diuji gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang pernah punya pengalaman menjadi saksi dalam sebuah persidangan pasti mengetahui betul rasanya bagaimana. Ditanya ini itu, ditanya apakah betul gitu ya. Benar gitu. Apakah iya memang seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Dan oleh karena itulah kadang mungkin saja kesaksian kita tidak sepenuhnya dan dengan mudah dipercaya kalau apa yang kita ungkapkan itu berisi sebuah informasi yang mungkin saja bagi beberapa orang tidak logis atau sesuatu yang sensitif. Nah, persoalannya begini. Dalam bacaan Injil kita hari ini, sebenarnya serupa dengan bacaan minggu lalu gitu ya. Kristus menampakkan diri kepada para murid setelah peristiwa kematian. Sebenarnya yang tidak tertulis dalam Injil ini kan sesuatu yang tidak logis. Bapak Ibu Saudara kalau kehilangan orang yang dikasihi, itu sudah 3 hari gitu, sudah mulai bisa move on gitu ya, sudah mulai bisa berdamai, sudah mulai bisa menerima, tiba-tiba tiung gitu muncul gitu, kira-kira gimana? Dikatakan di sana ketika Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, bayangkan mereka tidak punya ekspektasi, tidak punya gambaran apapun ketika Tuhan bisa datang dan tiba-tiba bilang, damai sejahtera bagi kamu. Kalau Bapak Ibu Saudara yang jadi murid kira-kira melayu apa enggak? Takut ya mungkin ya. Apalagi kalau misal tengah malam gitu toh, lagi ngobrol, lagi sedih-sedih apa, bisa jadi buyar Bapak Ibu Saudara. Jadi memang apa yang terjadi di dalam bacaan Injil kita ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa kebangkitan yang dia nyatakan itu benar-benar sesuatu yang nyata. Bukan sesuatu yang ilusi, bukan karena kedukaan yang begitu luar biasa sehingga para murid ini ngaco begitu ya. Enggak. Tapi Kristus menunjukkan banyak bukti ketika ia menunjukkan bahwa inilah badanku. Ada daging, ada tulang. Dan bahkan makan. Ini makan itu kan satu-satunya yang bisa makan itu kan orang yang hidup. Oh, Ibu ya. Apalagi dikatakan ikan bakar, enak kalau pakai sambal gitu. Tapi enggak tahu di sana ada sambal enggak gitu. Maksudnya dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan badannya, tetapi juga melakukan sesuatu hal yang hanya khas dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu makan. Dan tidak berhenti di situ saja. Tuhan meminta para murid yang sedang kegirangan ini karena melihat kebangkitan Tuhan untuk juga menyatakan apa yang harus mereka saksikan, yaitu ketika berbicara tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini yang diminta Tuhan di ayat 46 dan 47. Mudah enggak menjelaskan? Kepada orang yang bertanya. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, Kristus itu sapa to? Bapak Ibu Saudara bisa menjelaskan ini dengan pede saja. Enggak usah kita berbicara tentang hasilnya. Tapi Bapak Ibu Saudara menceritakan ini. Berani enggak? Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara masih berani. Ini yang diberitakan sebab apa? Bagi dunia tidak logis. Dan seperti apa yang tadi saya katakan di depan, bahwa kadang kesaksian yang berupa sesuatu yang tidak logis tidak mudah untuk diterima.
Tapi yang menjadi satu hal yang juga menguatkan adalah ketika kita melihat di dalam bacaan pertama kita di dalam Kisah Para Rasul tadi, ketika Petrus, kalau kita merunut bacanya Bapak Ibu Saudara, Petrus ini kan setelah memulihkan orang lumpuh di bait Allah, lalu orang-orang melihat Petrus dan Yohanes, makanya itulah mereka lalu Petrus berkhotbah di Serambi Shalom. Jadi urutan peristiwanya begitu. Jadi sebelumnya Petrus sedang memulihkan orang lumpuh dan orang-orang terkejut, bingung dengan apa yang dilakukan oleh Petrus karena orang itu sudah terbiasa meminta-minta di bait Allah. Lalu tiba-tiba orang itu bisa bangkit, bangun dan mengikut Petrus dan Yohanes. Dan yang dikatakan Petrus adalah satu hal yang sangat mendasar, yaitu adalah bahwa ia bangkit karena Kristus yang telah mati karena kalian, begitu. Secara sederhananya begitu, tapi dia bangkit. Dan ada satu hal yang indah yang dikatakan Petrus di sana, yaitu di dalam ayat 16 dikatakan, karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat, maksudnya orang lumpuh tadi, dan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Jadi Petrus semakin memberi penekanan bahwa apa yang ia lakukan memulihkan orang yang lumpuh ini bukan karena kekuatan Petrus atau Yohanes, tapi semata-mata karena Kristus sendiri yang telah mati dan bangkit. Dan ketika orang yang lumpuh itu percaya, beriman, maka dia mendapatkan pemulihan. Jadi kalau mau dirumuskan Bapak Ibu Saudara dari beberapa yang saya jabarkan tadi, bagaimana? Merumuskan dalam satu kalimat gitu, kalau kita ditanya, kenapa aku harus percaya pada Kristus? Kira-kira apa jawaban kita? Bukan ya saya dengan segenap hati gitu ya, bukan ya. Itu kalau mau jadi penatua gitu, beda. Tapi kalau kita ditanya dari beberapa hal yang dikatakan dalam Injil dan Kisah Para Rasul, kalau kita rumuskan gitu, apa yang bisa kita katakan? Saya merumuskannya begini. Ketika orang bertanya, Kristus siapa? Kristus adalah Mesias yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Dan mengundang kita untuk hidup dalam pertobatan. Sebab di dalam Kristus ada pemulihan dan kesembuhan. Jadi itu seharusnya. Kalau kita ditanya, Kristus itu sopo? Kristus itu siapa? Itu seharusnya jawabannya. Dan itu harus benar-benar kita rasakan terlebih dahulu. Ketika kita mampu merasakan dan melihat bagaimana Kristus menebus dosa kita dan memberikan pemulihan bagi kita. Bagi hidup kita yang mungkin sudah hancur, bagi kita yang mungkin hidupnya serasa tidak ada masa depan. Tapi di dalam Kristus seperti seorang yang lumpuh ini, ketika iman itu ia miliki dan Kristus memberikan itu, maka ada pemulihan dan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi bisa saja kesembuhan-kesembuhan dalam dimensi lain. Pemulihan kesehatan mental kita misalnya. Pemulihan dalam segala sesuatu yang menurut kita menjadi sesuatu yang berat. Nah, persoalannya adalah seperti tadi. Apa yang paling dibutuhkan untuk menjadi saksi adalah tahu kejadiannya, gitu ya. Tidak peduli dengan bentuk kita seperti apa, dari mana kita berasal. Tetapi kita tahu persis apa yang terjadi. Tapi ada satu hal lagi Bapak Ibu Saudara yang penting untuk kita miliki kalau kita mau menjadi saksi Kristus. Yaitu apa yang tertulis di dalam Yohanes, yaitu tentang hidup dalam kebenaran, berpadanan dengan Kristus. Nah, kenapa kok Yohanes mengatakan itu? Kalau Bapak Ibu mengikuti PA 2 minggu yang lalu, yang kemarin itu sepi banget gitu ya, karena nuansa liburan gitu ya. Kemarin kita cuma berapa? 6 orang gitu ya? 5. Jadi saya menjelaskan konteksnya kenapa Yohanes ini menulis hal seperti itu. Tetap hiduplah dalam kebenaran, jangan berbuat dosa. Karena kemungkinan besar surat ini ditulis ketika orang-orang Kristen itu belum diterima dan agama Kristen belum menjadi agama negara. Jadi konteksnya adalah mereka itu sedang dalam pertumbuhan yang luar biasa. Orang Kristen sedang mekar-mekarnya di abad-abad pertama.
Jadi mereka sedang benar-benar membuncah, mereka melalui banyak konsili, membangun pemahaman teologi mereka, tetapi mereka ditindas oleh bangsa Romawi. Jadi karena mereka belum menjadi agama negara, mereka dianggap bidat, dan ini yang saya temukan adalah ketika apapun kejadiannya, orang Kristen yang akan disalahkan. Situasinya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak benar, itu pasti gara-gara orang Kristen. Situasinya seperti itu. Jadi menjadi orang Kristen pada zaman ketika Yohanes menulis surat ini bukan sesuatu situasi yang mudah. Bukan situasi yang sangat enak. Kita masih bersyukur gitu ya, bila saat ini kita bisa beribadah walaupun memang gedung kita belum sebagus yang kita bayangkan. Tetapi kita masih bisa menikmati ibadah dengan nyaman. Bahkan dalam tanda kutip terbuka gitu ya. Orang bisa lihat loh Ibu Saudara kalau ini gereja banyak parkiran mobil. Suara saya pun pasti bisa menyebar ke tetangga-tetangga, masih tembus. Tidak ada yang mempersoalkan. Tapi pada zaman itu orang-orang Kristen benar-benar sedang dihimpit begitu rupa. Tetapi mereka terus berkembang. Nah inilah yang menarik. Jadi Yohanes ingin menekankan bahwa seharusnya hidup Kristen adalah sebuah hidup yang menjadi saksi dalam kebenaran dan pertobatan apapun kondisi kita. Jadi Yohanes mendorong bahwa mereka jangan sampai jatuh berbuat dosa walaupun kita sedang dihimpit dengan banyak persoalan karena kita adalah anak-anak Allah dan saksi. Dalam PA kemarin saya bertanya, jadi punya status anak-anak Allah itu beban atau anugerah, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, beban atau anugerah? Nah. Betul bahwa menjadi anak Allah itu, status anak Allah itu anugerah. Tetapi, ada tetapinya. Ada tanggung jawab. Jadi jangan hanya sekedar bersyukur ketika Yohanes mengingatkan kita bahwa kita ini bukan Johannes loh ya. Yohanes ini ya. Bukan Johannes ini. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah tetapi juga punya tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran demi menjadi saksi. Cuman persoalannya begini. Kita seringkali tidak berani bersaksi karena kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Kalau tiba-tiba nih ada orang yang kita tidak kenal, Bapak orang Kristen atau Ibu orang Kristen? Iya. Orang Kristen tuh ngapo sih gitu. Nah kadang kan kita panik tuh ya, kalian tidak siap begitu kan. Karena kita tidak, ini ngomong apa, ini ngomong gitu. Tetapi seringkali situasi itu menjadi satu hal yang mungkin saja kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Bersaksi itu adalah tidak hanya tentang bagaimana kesiapan kita harus belajar dulu, enggak. Tetapi bagaimana kita bersaksi dari apa yang kita rasakan ketika Tuhan menebus dosa kita dan hidup kita dipulihkan. Ceritakan itu saja. Betul bahwa akan ada penolakan, ada himpitan, bahkan mungkin kita tidak diterima. Apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang aneh mungkin dan dicemooh oleh orang lain, bahkan mungkin mendapat malu. Atau kita mungkin takut bersaksi karena merasa tidak sebanding antara modal dan cuannya. Mungkin saja. Kita merasa, wah kalau nanti aku jadi orang Kristen malah dihimpit. Wah kerjaanku malah susah. Wah aku nanti malah berrelasi makin susah. Wah nanti urusanku segala macam dipersulit. Ah ya sudah, tidak usah saja. Bukankah itu yang sering kali kita alami? Ada godaan-godaan yang membuat kita lalu malu dan takut untuk menyatakan bahwa kita orang Kristen yang diselamatkan oleh Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi itu adalah maksudnya mengerjakan bagian kita. Ketika kita menghayati hidup sebagai anak-anak Allah dan menjadi saksinya, itu bukan berarti kita mengambil karya seutuhnya yang menjadi milik Tuhan. Tugas kita apa? Ya sudah jadi saksi aja. Perkara orang itu bertobat, perkara orang itu menolak kita, perkara orang itu lalu tidak menerima apa yang kita katakan, ya sudah. Tidak ada masalah. Karena apa? Itu milik Tuhan sepenuhnya. Pewartaan Injil
kabar baik, damai sejahtera itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi fokus kita adalah mengerjakan saja dan bukan berbicara tentang keuntungan atau kemudahan kita. Karena fokusnya adalah bagaimana Kristus dinyatakan, terlepas apa yang kita nyatakan diterima atau tidak. Jadi menjadi saksi ini bukan hasilnya yang kita kejar. Menjadi saksi juga bukan lalu merasa takut bahwa kayaknya aku tidak pantas jadi saksi gitu ya. Jadi saksi Kristus, jadi anak Allah. Potongan saya nggak cocok, nggak ada kayak gitu. Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat setiap orang yang mau hidup di dalamnya. Seperti seorang yang lumpuh. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang nantinya menanamkan iman itu kepada orang yang kita wartakan kabar kebenaran. Jadi biarlah Roh Kudus yang menuntun orang itu untuk dapat menerima Kristus dari kesaksian yang kita nyatakan. Hasilnya sekali lagi saya tekankan, bukan urusan kita. Tapi tugas kita adalah terus mempersaksikan dalam kehidupan kita yang benar. Jadi lihatlah seperti apa yang dilakukan Petrus, Yohanes, dan para rasul yang lain. Mereka tidak terlalu fokus bagaimana hasilnya gitu. Mereka tidak punya target capaian gitu loh. Maksudnya, wah ini harus diinjili bertobat sekian, enggak. Tapi mereka terus mengerjakan dengan semangat, dengan sepenuh hati, mewartakan kasih Kristus. Bahkan banyak cerita mereka dipersekusi, dihambat dan sebagainya. Tapi mereka mau terus mengerjakan walaupun mungkin tidak ada hasilnya. Walaupun mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Tapi percayalah bahwa ketika kita mempersaksikan Kristus, suatu ketika Tuhan memberikan iman itu kepada orang yang mendengarkan, dia bisa berubah. Mungkin 5 tahun lagi. Mungkin 10 tahun lagi. Bahkan mungkin kita tidak pernah bisa melihat langsung ia bertobat. Tetapi di dalam dirinya ia percaya kepada Kristus. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang lalu percuma dan buang-buang waktu saat kita mau bersaksi. Karena kembali lagi, yang bisa mengubah orang hanya Tuhan. Tugas kita adalah mengerjakan apa yang benar. Tuhan berkati. Saat ini untuk kita semua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Mari kita bersatukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur masih bisa ibadah di tempat yang nyaman dan sejuk ini. Terima kasih kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Tuntun kami menjadi saksi kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Begitu juga kehadiran kami di Dusun 3. Kehadiran kami ini memberikan damai sejahtera bagi warga sekitar. Tuhan berkati rencana
dan pekerjaan tim sehingga kami bisa membangun di lahan ini nanti untuk gereja kami. Kami percaya Kristus menolong. Dalam Kristus kami memohon. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh terus memelihara kami dan menyapa kami melalui firman yang kami dengar. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing dan juga menguatkan kami. Agar dalam segala hal yang kami lakukan, kami dapat berupaya dengan semaksimal mungkin untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Bimbinglah kami Tuhan juga agar kami dapat menjaga kekudusan hidup kami, agar kami pun juga dapat hidup berpadanan dengan Kristus, dan kami dapat menyatakan kasih-Mu dengan benar. Dan setiap orang yang mendengarnya boleh dapat merasakan juga damai sejahtera Allah seperti yang sudah kami rasakan hari demi hari. Kami juga berdoa saat ini untuk menaikkan beberapa pokok syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Nikadek Wiryanti, Ibu Sri Murni Amalo, Ibu Anggun Lintang Indah Suari, Bapak Bambang Santoso, Penatua Sahala Rumban Raja, Ibu Ana Habel Tambunan, Ibu Webster Siagian, dan juga Ibu Dina Suryani Tias. Kami bersyukur dan ikut bersukacita untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal yang saudara kami lakukan hari demi hari. Tuhan topang, Tuhan berikan kekuatan, dan biarlah melalui pertambahan usia yang mereka rasakan, mereka boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam sakit dan pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk rencana operasi pemasangan stent atau ring di bagian otak kiri bagi saudara terkasih kami Bapak Karnoto. Tuhan kiranya memberkati proses operasi besok agar berjalan dengan baik, dan biarlah segala persiapan yang dilakukan tim dokter maupun juga Pak Karnoto dan keluarga boleh juga berjalan dengan baik dan Tuhan memberkatinya. Biarlah upaya ini boleh menjadi cara Tuhan untuk memulihkan kesehatan Pak Karnoto, dan biarlah ini semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Nikadek Wiryanti, Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak RC Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sri Herawati Hutasoid, Bapak Rafles Simamora, Ibu Rusina Limbong Sagala, Bapak Hotmatua Hutapea, Mas Raja Sumadi, Ibu Elizabeth Pati, Ibu Irna Kurniarini Syadari, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Oscar Simamora, Anak Andira Katarina Kristi Putri Rudianto, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, dan juga Ibu Tambunan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan saudara kami yang lain yang mungkin belum tercatat dalam warta, tetapi mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya juga melawat saudara kami dan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kami pun juga berdoa dan bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami kerjakan hari demi hari. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam masa pensiun kami mungkin, ataupun dalam pendidikan kami. Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang kami lakukan hari demi hari. Tuhan kiranya menopang kami, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan hari demi hari, kami dapat belajar untuk menjadi saksi-Mu. Berkati dalam segala hal yang akan kami kerjakan minggu depan. Tuhan kiranya tolong dan topang agar kami dapat terus melihat bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh sukacita dan penuh berkat. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus majelis jemaat dan juga para aktivis di GKI Saro Indah. Tuhan kiranya memberkati kami dalam segala karya pelayanan kami. Biarlah segala hal yang kami lakukan bukan hanya untuk diri kami sendiri ataupun untuk keuntungan kami sendiri, tapi kami dapat menghayati dan dapat merasakan dan melihat bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar dan kami semakin tidak terlihat. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati seperti yang dinyatakan Petrus dan Yohanes. Biarlah kami dapat belajar dari para rasul yang begitu luar biasa dalam karya pelayanannya, tapi mereka tetap memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk saudara kami yang boleh menikmati waktu libur mereka bersama keluarga di dalam momen lebaran ini. Dan kami juga memohon Tuhan menghibur untuk setiap korban kecelakaan yang kami dengar melalui berita-berita yang beredar. Biarlah pemerintahan kami dapat
terus berupaya melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dan biarlah karya mereka boleh menjadi satu hal yang baik untuk kehidupan kami berbangsa dan tanah air. Kami juga bersyukur untuk segala kebijakan yang sudah dinyatakan dan diputuskan. Biarlah kebijakan ini benar-benar untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat dan kami pun dapat menikmatinya dengan baik. Berkati juga untuk setiap pemimpin kami dengan segala tanggung jawab dan tugas mereka hari demi hari. Biarlah Tuhan menolong dan menopang agar apa yang mereka lakukan tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka dapat belajar untuk mengerjakan kebenaran dan juga menjadi berkat yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari bersyukur karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi saksinya. Mari nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan, seraya mengingat akan firman-Nya yang terdapat dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seraya kantong persembahan diedarkan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 295, bait 1-3, Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah
kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat, buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami dan juga untuk setiap pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Persembahan ini Tuhan sedikit bila dibandingkan dengan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terimalah ya Tuhan, dan juga berkatilah setiap tangan-tangan yang akan mengelola, agar kiranya persembahan ini dapat harum dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang telah mati, bangkit, dan menyelamatkan ciptaan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.
Tes, shalom. Jemaat, sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kepada Pak Martin, dipersilakan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pertama-tama, perkenalkan saya Martin Silitonga, saya staf di Departemen Komunikasi Kemitraan Lembaga Alkitab Indonesia. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia kami menyampaikan terima kasih yang begitu luar biasa untuk kesempatan pewartaan pada pagi hari ini di hadapan Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, jemaat GKI Sarua Indah. Pada kesempatan ini kami ingin mewartakan salah satu program yang kami kerjakan, yaitu program Satu Dalam Kasih. Program ini adalah program yang menjembatani kebutuhan umat Tuhan yang di pelosok daerah dengan umat Tuhan yang ada di perkotaan. Ibu Bapak Saudara, kita tahu bahwasanya berbicara tentang firman Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting, dan tampaknya firman Tuhan itu adalah nafas kehidupannya orang Kristen, ya. Sebagaimana mungkin kita juga orang yang dipercaya hadir dan hidup di dunia ini, maka kita juga adalah bagian dari mitranya Tuhan di tengah kehidupan dunia untuk membawa kabar sukacita. Namun sayangnya Ibu Bapak Saudara, kenikmatan kita bisa mendapatkan firman Tuhan tidak serta-merta mudah juga dinikmati oleh saudara-saudara kita yang berada di pedalaman, mungkin di wilayah-wilayah yang cukup sulit dijangkau secara geografis. Itu mengapa program ini sebenarnya mengajak umat Tuhan di perkotaan untuk sama-sama kita yang sudah diberkati juga memberkati umat Tuhan melalui pembagian Alkitab secara gratis kepada umat Tuhan mungkin yang hari ini mereka belum memiliki Alkitab. Dan mereka ini adalah orang-orang yang secara ekonomi udah gak mampu membeli Alkitab, dan juga memang secara geografis sangat sulit untuk dijangkau. Ada satu hal menarik yang saya dapatkan informasinya waktu itu GKI, salah satu gereja GKI, saya lupa lagi namanya, di Kota Wisata kalau tidak salah, GKI Kota Wisata, itu dia datang ke LAI dan dia sampaikan bahwasanya apakah kami boleh bermisi bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia pada program khususnya Satu Dalam Kasih gitu ya. Ketika kami tanya, kita ngobrol lebih lanjut, alasannya sederhana, karena kayaknya kalau kami yang harus membawa Alkitab banyak begitu ya, bermisi ke pelosok-pelosok daerah, Alkitab yang kita bawa dengan biaya operasional perjalanan ke sana kayaknya jauh lebih besar biaya operasional perjalanan. Sehingga bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia kita melalui program SDK ini kita bagikan Alkitab secara gratis. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya saya pribadi percaya dari antara kita punya cara bermisi. Kita sebagai misi-misinya, pekerja misinya Tuhan, pasti kita punya pilihan metode atau cara bermisi di tengah dunia. Tapi melalui ini, Lembaga Alkitab Indonesia mengajak Ibu Bapak Saudara untuk bersama-sama dengan LAI mengerjakan program Satu Dalam Kasih ini untuk bisa karena memang kami juga punya komitmen setiap tahun membagikan 155.000 eksemplar Alkitab itu secara gratis ke pelosok daerah, sehingga mungkin Ibu Bapak Saudara Alkitab yang hari ini kalau misalnya kita bicara Alkitab edisi studi, itu satu Alkitab edisi studinya itu harganya 800.000. Tampaknya pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pelosok daerah, jangankan bicara 800.000 Ibu Bapak ya. Mungkin apakah saya besok masih bisa makan dan minum, itu mungkin menjadi juga pergumulan saudara-saudara kita di pelosok daerah. Ibu Bapak Saudara, kita punya gerakan namanya DWD, doakan, wartakan, dan donasikan. Kami mengajak Ibu Bapak Saudara juga untuk mendoakan LAI agar tetap menjadi lembaga Alkitab yang eksis untuk mengerjakan bidang pelayanannya, mulai dari penerjemahan, penerbitan, juga penyebaran. Mewartakan, kami mengajak Ibu Bapak Saudara untuk bersama-sama LAI mewartakan pelayanan-pelayanan misi ini supaya semakin banyak juga penjangkauan umat Tuhan, terlebih-lebih mungkin umat Tuhan yang hari ini belum dijangkau oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah donasikan, karena mungkin dalam bermisi kita sama-sama menyadari bahwasanya juga membutuhkan dukungan finansial. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan
tadi mungkin sudah ada yang menerima flyer dan amplop. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak bersama-sama mengerjakan misi ini, bisa juga mendukung secara langsung melalui amplop yang sudah Bapak Ibu terima. Bisa nanti kalau mau dukungannya dalam bentuk uang cash, bisa diserahkan ke majelis jemaat supaya nanti diserahkan kepada LAI, bisa ke saya langsung atau juga bisa transfer langsung ke rekening Lembaga Alkitab Indonesia. Ibu Bapak Saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup nanti kita akan menyaksikan kembali video yang tentang program Satu Dalam Kasih. Kalau tadi kita lihat ada salah satu ibu di awal nantinya video ini, itu ibu yang dari 20 tahun lebih mungkin ya, dia mengalami sakit dalam dirinya, tapi dia terus percaya melalui pembacaan Alkitab itu bahwasanya Tuhan pasti akan tolong dia. Sampai di satu titik ternyata kami bisa berjumpa dengan ibu ini dan ibu ini mendapatkan Alkitab. Ya kalau dia sedih itu saya rasa bukan sesuatu hal yang kita setting, tapi karena mungkin dia punya sesuatu perasaan emosional yang berbeda tentang Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Thank you.